Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, hello everyone. Assalamualaikum Good evening. warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Bro Abi. All right. How are you today, guys? How do you do? I fine today. Oh, Uh, nice. Mm-hmm. How is my day? Well, I'm doing okay. Thank you for asking this weekend. How about you? Uh, are you are you recovered from your sickness? I remember correctly, you told me yesterday you were sick, right? And how about the others? How are you? Just Mia, I guess. Yuan, sis Novi. Um, I'm doing fine. A lot of Mm-hmm. banyak tugas Oh, matematika. I see. You got a lot of homework, right? Homework PR. Yes. Hmm. Untuk Kalau tugas matematika dalam bahasa Inggris apa? berarti mathematic homework. Soalnya dari kata ya matematika kan bahasa Inggrisnya Oh, mathematic atau juga bisa math juga bisa kalau lebih simpelnya. Matematika. hmm. So jadi bisa bilang kayak I I have a lot of homework to do atau math homework juga bisa. Alright, how about the others in here? Maybe Sis Mia, Sis Yane. Oh, by the way, welcome Sis. Di sini mungkin ada yang ingin menjelaskan ngapain aja hari ini. Maybe anyone here wanna tell me what did you do today? What activities that you have done? Aktivitas-aktivitas apa yang sudah teman-teman lakukan? Maybe for example, oh I went to work and while on the way I found 1 million rupiah on the street. Saya cari contoh ya. Saya tadi pergi kerja bro, dan di tengah jalan saya menemukan uang 1 juta tengah jalan. Who knows? Mungkin teman-teman bisa dan my phone is repaired. Oh yeah, I remember now. You told me that you have a problem with your phone. You have repaired your phone then. Ah, nice. I thought I thought you were someone who tell me that they are sick. I thought that was the that probably was the wrong person then. But I'm glad to hear that. Wah, saya lega berarti ya HP-nya sudah dibenahi ya. Oke, nice. Nah, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain ya, maybe while we wait for the others. Oh, just finished study English, my favorite books. Or oh, really? Uh, what is your favorite book that you talk about? What's in the title? Buku yang dibicarakan apa ya? Nah, mungkin bisa ditunjukkan ya judulnya. Also, welcome. Selamat datang ya. Welcome, Bro Ali. Welcome, Bro Sukiana. How are you? How are you guys? Are you doing good? No, your signal isn't good. Oh, I see. Have a lot of math homework and driving me crazy until oh my god, really? This is not wow. It seems like you're really busy today. So that you well maybe you need to take a rest, sis. Don't overwork yourself, alright? Communication, sir. Oh, really? Communication book. Yeah, that seems like a really good book to study English, to how to communicate with others. Ya, itu kayaknya buku yang bagus ya untuk belajar bahasa Inggris, untuk belajar untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ya, well,
while we wait for the others, sambil nunggu yang lain ya, mungkin saya bisa juga buka ya. Bisa buka teman kita hari ini. So, what are we going to learn today? Apa yang kita akan pelajari hari ini? So, yang kita akan pelajari hari ini adalah feelings and emotion ya teman-teman. Oke, nah feeling artinya apa? Artinya adalah perasaan ya teman-teman ya. Sedangkan kalau emotion itu lebih ke raut muka, jadi bukan kayak emosi marah gitu, bukan ya? Ya, secara teknis emotion itu ya artinya juga emosi, tapi bukan kayak emosi marah. Saya emosi bukan ya? That's not the case. Kalau kalau perasaan marah beda. Ngomong kalau marah itu bahasa Inggrisnya apa berarti? Angry. Marah ya, marah angry, betul. Contohnya I'm angry, artinya aku marah ya. Mungkin maybe for some trivia, I guess. Kenapa kita nyebut misalnya aku marah itu I'm angry? Kenapa enggak I angry gitu, teman-teman? Ada yang tahu? Sorry, salah nulis ini ya. Kenapa I'm angry? Kenapa enggak I angry ya? Marah adjektif kata Betul sekali. Angry adalah adjektif, kata sifat ya. Maka dari itu kalau dalam kalimat, kalau dia tidak ada kata kerjanya sama sekali, maka dia perlu dikasih to be. Contohnya gini ya, aku marah, I angry. Masih kurang, karena angry ini merupakan kata sifat, bukan kata kerja. Maka dari itu harus dikasih auxiliary atau to be. Ya. Apa itu? Ya, yang isinya am, is, are gitu ya teman-teman. Was, were, been dan be, tergantung tensesnya. Karena ini tidak kelihatan keterangan waktunya, kita bisa simpulkan bahwa kita pakai simple present tense. Simple present tense ada am, is, dan are. Kita pakai yang mana? Kalau am itu berarti pelakunya, subjeknya adalah I, aku. Ketika pakai is, biasanya pelakunya adalah dia laki-laki, he, she, it. Terus kata benda yang cuma ada satu. Ya, terus kalau are, pelakunya adalah siapa saja? Ya, I, you, they, we, dan kata benda yang lebih dari satu atau jamak. Alright, nah contoh deh. Kalau kamu marah, bahasa Inggrisnya apa? You are angry. Kalau dia laki-laki marah, He is angry. he is angry, betul. Kalau si dia perempuan marah, She is angry. she is angry, bagus. Kalau mereka marah, They are. they are angry, bagus. Kalau kita marah, We are. we are angry, bagus. Kalau Abi marah, Abi is angry. betul. Kalau Abi and Novi marah, They Abi dan are. Novi marah, They are. berarti They kalau are. are angry. betul sekali, good. Jadi seperti itu ya, namanya ini adalah nominal sentence ya, kata kerja yang tidak ada kata kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Oke, good. Nah, karena ini kita akan sering pakai seperti ini ya, ketika nanti kita sekalian bikin kalimat sambil kita belajar vocabulary atau kosakata ini. Math, bagaimana dengan math, bro? Betul sekali. Sebenarnya ada hierarkinya, tingkat kemarahannya. Ada angry, mad, sama enraged. Ya, angry, marah, mad, marah besar, enraged itu ya sama kayak mad, Sebel. murka ya lebih tepatnya ya. Marah, sangat marah, murka. Nah bro, tapi saya pernah dengar mad itu artinya gila. Betul, mad artinya juga sama, gila ya teman-teman. Jadi bisa mungkin diartikan apa marahnya saking murkanya sampai kayak terlihat kayak orang gila. Soalnya kalau dipikir-pikir kan gitu ya, kalau orang yang marah sekali seakan-akan dia kayak orang gila karena sudah tidak bisa uh,
berpikir secara jernih ya ketika marah itu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan crazy juga betul ya, mad cows. Artinya apa? Sapi gila. Itu ya bisa juga sapi marah ya teman-teman ya, sapi sapi liar marah juga. Alright, ini kayaknya tulisannya terlalu kecil jadi saya akan coba dobelkan biar enggak. Oke, mungkin sebentar ya teman-teman. Dari kata mana tadi, exciting. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, kalau bisa membaca ini juga silakan. Tapi saya juga paham kalau kecil-kecil, jadi saya akan coba lebih besarkan ya. Hold on a minute. Mungkin teman-teman sambil baca yang bagian sini teman-teman. Nah, Brave, itu berani. brave, betul sekali. Brave artinya Berani. berani, good job. Nah, kalau yang di bawahnya itu teman-teman, yang ini Careful. careful, betul sekali. Artinya apa careful ya teman-teman? Hati. Berhati-hati. Berhati-hati. Orang-orang ada kan orang yang Kalau suka main berhati-hati hati juga, gimana teman-teman. tadi? Kalau suka main hati berarti apa? Play hard. Playboy dong. Play hard. Saya. Play hard. Ada yang ngomong diri sendiri. Ya Siapa? Allah, kok aku Astagfirullah, baru masuk loh. Alright. Bagaimana dengan bahannya ya teman-teman ya? Kalau cerdas, bahasa Inggrisnya apa ya? Cerdas. Clever. 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 Bagus. Clever. Atau smart, bro. Kalau smart itu lebih ke pintar ya teman-teman. Soalnya Kalau ada intelligent, beda. Intelligent. Nah, kalau intelligent itu juga artinya sama kayak smart ya. Artinya pintar. Atau gimana yang jelaskannya? Ya, kayaknya sama dengan pintar, intelligent. Contohnya he is intelligent, dia pintar. He is smart juga sama ya. Kalau bahasa Melayu bilang pandai. Pandai, bagus. Good. Bisa pakai pandai. Kayaknya lebih bagus seperti itu ya. Intelligent. Intelligent. Oke. Pandai. Kalau smart berarti pintar ya. Oke, kalau bagian bawahnya teman-teman, percaya diri ya teman-teman. Itu apa maksudnya? Confidence, good job. Confident. Percaya diri. Nah, kalau penasaran ya, segala sesuatu dia confused, kalau penasaran, Bingung. curious ya teman-teman. Nah, biasanya orang penasaran pertama harus bingung dulu ya teman-teman. Jadi bahasa Inggrisnya bingung gimana? Confused. Ya, baru confused ya teman-teman. Biasanya orang penasaran bingung dulu, baru mereka penasaran dengan jawabannya yang dia bingungkan. Nah, kalau bersemangat ya, atau perasaan gembira juga itu adalah excited. Semangat. Alright, good. Nah, terus kalau sesuatu yang bikin semangat nih, yang bikin kita senang, exciting. Oke. Nah, ini jadi teman-teman harus bedakan antara excited sama exciting. Jadi kata sifat yang ada ed di belakangnya sama ada ing yang di belakangnya, ya. Contohnya lagi kan tadi kata bingung itu kan confused ya, ada ed-nya. Nah, kalau sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang membuat bingung, itu bahasa Inggrisnya Something make confusing. ya, confusing. Betul sekali. Something that that is confusing. Ya, sesuatu yang membuat bingung atau membingungkan. Ya, jadi contohnya confusing material, confusing task ya bisa ya. Confusing task artinya apa ya teman-teman? Task itu artinya betul. Ulangan yang membingungkan ya. Kecuali kalau exam. Kalau exam artinya ujian. Nah, kalau murid yang bingung bahasa Inggrisnya? confused Student. student, Student Betul sekali. confused. Confused student.
Nah, confused student. Confused Nah, bro, student. kenapa enggak student confused? Nah, alasannya karena kata Ini benda dia. ya ini. Ini adalah kata benda. Lebih tepatnya kata benda yang dijelaskan dengan kata Confused sifat ya. student. Adjektif Maka yang dari sifat itu, datang. betul sekali ya. Adjektif yang menjelaskan kata benda. That is correct. Maka dari itu, dia strukturnya terbalik ya. Nah, jadi setiap sesuatu yang ada hubungannya dengan kata benda, maka dia akan terbalik. Misalnya bola merah, berarti red Red ball, ball. bukan ball red ya. Murid Biotic yang bingung, confused girl, student. biotic Ya, girl. cewek cantik, ya beautiful girl, bukan girl beautiful ya. Oke, jadi ingat-ingat ya, khusus untuk kata benda dia terbalik. Kalau pretty, Pretty boleh, pretty sama kayak beautiful ya teman-teman. Mungkin apa ya bedanya? Kalau beautiful tidak hanya untuk wanita, mungkin kalau jadi beautiful itu bisa apa saja ya. Tapi kalau pretty biasanya wanita. Tapi kayaknya menurut saya sama saja. Kalau menurut saya teman-teman, it's the same, it's synonymous ya, sinonim. Mr. Abi mau nanya. Sure, silakan ya. Itu kan apa ya? Ada kalau vocabulary kan itu ada tingkatannya kan. Yep, betul sekali. Satu apa ya? Saya kurang tahu ya. Jadi saya belum pernah maksudnya belum pernah ikut join atau kayak gitu. Maksudnya saya cuma ngapal vocab lewat buku, lewat HP, aplikasi gitu. Oh ya. Kan ada yang kalau saya lihat-lihat itu ada program di situ di beberapa lembaga yang Yep. enggak cuma lembaganya cuma satu aja cuma banyak kan. Itu ada vocabulary satu, vocabulary. Jadi ada maksudnya level tingkatannya itu maksudnya apa yang membedakan itu? Oh, Satu, dua, yang tiga. membedakan semakin tinggi tingkat vocabulary-nya, and the more advanced the vocabulary is, semakin langka kosakatanya. Tapi biasanya digunakan ketika tes ujian di bahasa Inggris kalau ingin Maksudnya kalau apa gitu. vocabulary satu itu yang masih familiar gitu kosakatanya. Ya betul sekali dari correct Kalau yang umum vocabulary itu dua biasanya kayak vocabulary satu biasanya yang paling tingkatannya paling rendah itu vocabulary yang paling umum, yang paling sering dipakai di dunia nyata gitu. Kalau semakin tinggi tingkatannya, the more advanced dia vocabulary level is, semakin the more rare dia vocabulary is used. Semakin langka vocabulary-nya karena ya itu tadi. Nah, umum biasanya yang dibicarakan. Mungkin kayak sesuatu sinonim dari kata lain, sesuatu kata dengan eh apa ya, misalnya kayak apa frasa lah atau idiom lah, atau mungkin menjelas bahasa rada kuno dan sebagainya. Biasanya advanced vocabulary itu biasanya. Bro Ebi. Iya, yes, silakan gimana? Mungkin bisa disampaikan Halo Bro sambil Ebi. teman. Yes, what is it? Sis Nafi, gimana? Mau tanya ini kalau kantin sekolah bahasa Inggrisnya apa ya? Kantin sekolah. Sekolah? Kantin sekolah. Kalau Ya. kantin gampang ya, berarti kantin. Nah, kalau sekolah Kantin. berarti school. Berarti kalau kantin sekolah gimana? School canteen berarti kan ya? Oke, simple. Oke. School canteen. Kantin sekolah. Oke, thanks for the answer. Aduh. Ya, no problem. Nah, teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, if you How have about cafeteria? Kafetaria, betul sekali, boleh. Kafetaria juga hitungannya kantin. Ya, kayaknya yang paling sering sebenarnya kafetaria, cuma kantin juga lebih sering dipakai kalau di Amerika, soalnya cuma perlu 2 silabe ya, atau Kalau 2 Foodpedia, gimana? kalau Foodpedia sama aja kantin juga atau gimana? Enggak, kalau Kantin Foodpedia Belanda. kayaknya saya jarang pernah dengar teman-teman. Mungkin itu sebutan lain. It's kind of an advanced vocabulary, artinya tetap sama kantin ya teman-teman. Cuma
Ya, sesuatu yang saya jarang dengar sebenarnya Foodpedia. Itu kayak nama merek deh lebih tepatnya ya. It's like Iya a memang brand makanya name ya. It's like a brand name ya kayaknya itu memang. Maka dari itu kan saya bilang nggak pernah dengar saya. Mister, Alright. Mister, Oke, yes. Gimana eh, what is it berarti? maksudnya yang Hmm, vocabulary 2, vocabulary level-level berikutnya itu maksudnya hmm. tingkatan kosakata yang nggak biasa kita dengar gitu ya, yang nggak bisa. Ya, Mungkin betul sekali. lebih tepatnya ini ya, apa kosakata-kosakata yang kebanyakan bersifat ilmiah atau sinonim itu gimana? Iya, betul sekali. That is correct. Kadang ada juga kayak eh, kata yang kita belum tahu juga ada seperti itu yang mungkin pengertiannya sangat kompleks sekali, sangat spesifik. Ada seperti itu. Tapi saya tidak bisa ngasihkan contohnya karena saya lupa apa yang hitungannya advanced vocabulary yang mana. Nah, itu seperti itu konten bahasa asli Belanda and that is correct. Dan teman-teman juga perlu diketahui bahwa bahasa Inggris sendiri juga merupakan lokalisasi dari uh, bahasa-bahasa lain sebenarnya. Bahasa Prancis, Belanda, Ibrani dan sebagainya masuk dalam bahasa Inggris. So, maka dari itu alasannya kenapa kita dalam menyebutkan kata dalam bahasa Inggris kok kayak ndak konsisten kalau ada peraturan misalnya contohnya gini deh bahasa Inggrisnya jam maksudnya bukan jam tangan atau apa maksudnya misalnya 1 jam 2 jam dan sebagainya itu hour bukan o'clock itu artinya tepat hour. Nah di sini hanya tidak dibaca ya teman-teman hour gitu. Berarti apakah berarti eh apakah berarti kata huruf H di belakang kata di depan kata maka dia tidak akan dibaca ya tidak juga seperti itu contohnya kata sejarah itu bahasa Inggrisnya history hanya tetap dibaca. Nah itu yang saya sebutkan mengapa kok bahasa Inggris penyebutan bahasa Inggris itu tidak konsisten sama sekali karena memang itu dari bahasa lain dari negara lain dicampur jadi satu yang namanya bahasa Inggris tersebut. Maka dari itu kalau seumpama teman-teman belajar aturan membaca sesuatu tapi itu nggak konsisten biasanya. Kadang ada yang mengkontradiksi dan sebagainya itu yang repot ya teman-teman. Maka dari itu gimana caranya biar pronunciation-nya benar, bro? Sering latihan. Ya, sialnya jawabannya cuma itu ya teman-teman. Sering latihan, you have to. Oh, oh ya, you can by the way, Bro Tirman. It's okay. You can watch the recording on the part you left, alright? Oke, so anyway, ngomong teman-teman, mungkin bisa teman-teman bikin kalimat yang ada kata ed dan ing di belakangnya. Soalnya ini biar teman-teman ndak bingung membedakan ya. Jadi yang ada ed di belakangnya, kata sifat yang ada ed di belakangnya itu membicarakan tentang perasaannya ya teman-teman ya. Sedangkan kalau yang ada ing di belakang kata sifat, ingat kata sifat bukan kata kerja ya ini. Kita tidak membicarakan kata kerja. Ini adalah sesuatu yang membuat kita merasakan perasaan tersebut. Contohnya kan tadi ya, bingung, confused. Kalau sesuatu yang bikin bingung atau membingungkan, confusing. Nah, kalau bahasa Inggrisnya bosan, apa bahasa Inggrisnya ya teman-teman? Boring. Boring. Nah, Bo- kalau sesuatu yang bikin bosan, nah perasaannya bosan itu apa tadi? Sorry, saya lupa. bored, Perasaan bored, Boring. betul. Bored. Bored ya. Bored itu perasaannya ya teman-teman. Ingat-ingat ed yang ada ed di belakangnya. Bored, confused, interested, apalagi excited. Itu membicarakan keperasaannya. Tapi kalau sesuatu yang membuat perasaan tersebut itu ada ing di belakangnya. Membosankan. Apa berarti? boring, Boring. Boring. Menarik, menarik. interesting, Interesting. Melelahkan. exhausting, exhausting, Ya, betul sekali. Menjengkelkan.
Menjengkelkan. Annoying ya. Ah, Jadi berarti kalau kita ngomong mengecewakan berarti disappointing. disappointing, betul sekali. Good job. Ya, kalau mengecewakan itu disappointing. Nah, kalau kecewa, Disappointed. Disappointing. disappointed. Oh, Ingat-ingat ya teman-teman. disappointed. Iya, kenapa kok disappointed bukan disappointing? Yang tahu? Kecewa. Mengecewakan. Oh, mengecewakan itu kalau Iya, disappointing. Lebih ke perasaan. iya. Kalau ada id-nya di belakangnya berarti lebih ke perasaan. Sedangkan kalau ing itu membicarakan sesuatu yang membuat kita merasa perasaan yang ada id-nya itu ya. Oke, mengecewakan. Sebenarnya ini juga dari kata kerja, disappointingnya ini ya teman-teman. Misalnya Oh, disappoint, aku mengecewakanmu, I disappoint you. Bisa ya teman-teman. Biasanya yang kata sifat yang ada id atau ingnya berasal dari kata kerja juga, tapi itu uh, kita bahas di pertemuan suatu hari nanti. Nah, nanti panjang ya teman-teman. Cuma tapi kalau teman-teman ingin tanya silakan. It's up to you ya. So, itu disappointing itu S-nya double atau enggak? Enggak. Oh, saya salah nulis. Kayaknya P yang double. Tipe teman-teman. Terus apa lagi? What else? Nah, teman-teman mungkin bisa baca. Kalau tertarik tadi apa bahasa Inggrisnya? Terus Interesting. interested. Interested ya. Interested. Jangan interesting ya teman-teman. Kenapa bukan interesting? Kenapa malah interested? Tertarik Kata kenapa? sifatnya. Iya, karena sifatnya ya teman-teman. Atau perasaannya. Ya sebenarnya interesting itu juga kata sifat ya teman-teman. Oke. Nah, karena perasaan ya. Nah, jadi mungkin PR-nya kita bisa bikin kata benda dengan memiliki kata sifat yang ada di sini teman-teman. Misalnya orang yang kecewa mungkin. Berarti apa bahasa Inggrisnya? Disappoint. Disappointed people. Disappoint. Disappoint the people. Disappointing Bahasa Inggrisnya orang. people. Kalau people boleh. People tapi artinya Oh. orang-orang ya. Person. Person itu berarti orangnya cuma satu ya. Jadi yang saya tanyakan tadi satu ya. Nah, mungkin sambil saya zoom lebih enaknya ya. Oke. Orang yang kecewa disappointed person. Tapi kalau orang-orang yang kecewa berarti apa bahasa Inggrisnya? Disappointed people. Disappointed people. Betul sekali ya. Jadi seperti itu teman-teman bisa bikin PR-nya teman-teman seperti ini. Jadi teman-teman bikin kata benda digabung dengan kata sifat yang teman-teman pelajari seperti ini. Jadi jangan kalimat dulu deh, mungkin teman-teman susah ya bikinnya. Sambil nanti teman-teman juga bisa bahas apa gitu di breakout room nanti ya. Oke. Nah kalau bangga atau lega bahasa Inggrisnya apa? Proud. Glad ya. Kalau bangga sebenarnya proud ya. Proud ya, proud itu bangga. Bangga kayak saya bangga dengan perolehanmu gitu. Itu pakai proud. Kalau sebenarnya glad It's itu like, lebih ke lega. what should I do to learn much better? What is it, Sis Nafi? Sorry, I don't like gimana what should I do? Oh, Lagi. ya, tadi bikin kalimat ya. Tapi bagus kalimatnya. Good job, Sis Nafi. Hanya saja saya tidak dengar seberapa gitu saja. Saya kira itu tadi pertanyaannya. I thought that was a question. Ada happy, senang, honest, jujur. Ngomong ini dibaca honest ya. Mungkin teman-teman juga bisa baca kalimat yang lain yang belum mana. Kalau Oh. kalau apa ya? Kalau maksudnya apakah semua kata sifat yang berakhiran ing itu maksudnya mengarah kepada ini apa itu kayak annoying, menjengkelkan, Iya, annoying. betul. Apakah semuanya gitu maksudnya? Apakah Betul. adakah kata sifat tertentu yang misalkan kayak happy kan tuh kan bahagia. Kalau Iya. sifat berarti kalau membahagiakan feeling gitu. Enggak. Yang ada idenya saja yang bisa di-ing. Oh, Soalnya itu asalnya dari kata kerja. Cuma iya,
yang ada id-nya saja yang bisa ada versi bentuk ing-nya Oh, ya. berarti kata kuncinya yang ada ed doang ya. Ya, betul sekali. That is correct ya. Jadi kalau happy nggak bisa, tapi excited bisa. Excited juga artinya hampir sama kayak happy ya, sesuatu yang bikin suka, bikin senang. Ya, berarti kalau exciting berarti sesuatu yang bikin senang juga, bikin semangat. Kalau Bro Abi, sorry, Yes, what is it? Silakan, nggak apa-apa. Kalau misalkan I have glad itu kan lega ya di sini ya. Mm. I I am have glad, glad to aku know lega. you. I am I glad to have, know you. yeah, I have glad to know you. I have glad to know you. I have been I glad mungkin yang lebih tepatnya ya. Soalnya glad kalau sendiri merupakan macam kata kayak sifat. ini, kayak nice to meet you itu apa? Kalau bahasa Inggris selain itu, I'm nice to know nice to nice know to you, meet nice to you. meet you, ya nice to know you, nice to meet you, Nah, glad to know you. Glad to see you. Artinya iya, glad, senang glad, glad to see glad you, know, senang glad. bertemu denganmu. What else? Pleasure to meet with you. Banyak teman-teman. Cuma Tapi glad itu artinya bisa ya, diartikan banyak ya. ya Glad. glad sebenarnya I'm glad to know you itu artinya aku lega bertemu denganmu. Artinya menunjukkan Oh, rasa senang, rasa iya. apresiasi gitu sih Iya, iya. sebenarnya. Eh, Kayak pleasure to meet with you artinya eh, senang bertemu denganmu. Kayak I'm Ya, glad to know you ya. ya, I'm glad to know you, pleasure to meet with you, Nah, iya, nice to iya. meet you, Bisa, sama bisa, sebenarnya intinya. Synonymous ya, suatu yang terhitung sinonim, artinya sama ya. Feels like I am so interested. Nah, I so interested and glad because make a reason for meeting with boss. Oke, mungkin bagus kamu ngomong kalimatnya, don't worry. Ini saja mungkin sambil saya bantu juga ya teman-teman beberapa kata. Nah, Kalau I bahasa so interested. Ini artinya aku sangat tertarik. Tapi kira-kira ada yang kurang deh. Apa kira-kira yang kurang teman-teman? I M. am. I am. Oh iya, I iya, am so iya. interested. Kenapa perlu am ya teman-teman? Karena Iya, Kata sifat. kata sifat ya di kalimatnya ini tidak ada kata kerja sama sekali ya. Jadi kita perlu kasih yang namanya to be. I'm so interested ya. Berarti kalimat nominal. betul sekali. Nah, terus kalau ada kata sambungnya dan I'm so interested dan ini perlu dikasih to be juga atau enggak ya teman-teman? Enggak No perlu. need. Teman-teman, no need, enggak perlu. Kenapa? Karena sudah ada kata penghubungnya n itu tadi ya teman-teman. Jadi enggak perlu. Sebenarnya kan I am so interested sama I am so glad digabung menggunakan n conjunction n itu tadi sehingga menjadi I am so interested and glad. Itu saja sudah cukup ya. Berarti kata penghubung itu sudah termasuk all in gitu dia. Ya, kan fungsinya biar simple ya kalimatnya. Jadi enggak perlu tambahan apa tenses lagi, grammar lagi, sudah digabung satu gitu. Because nggak tahu maksudnya apa yang satunya make a reason with for meeting with boss berarti because I can gimana karena membuat alasan meeting untuk dengan bos. Saya tidak terlalu paham tapi Aku sangat Iya. tertarik apa itu dan aku sangat tertarik dan lega karena karena because I can mungkin bisa apa gitu. Minta I can sendiri bisa dia. membuat alasan bisa membuat alasan untuk bertemu dengan bos. I can make a reason to Biasanya sih cewek-cewek kalau kayak gitu. Oh, Yeah. jadi Yes, what setelah is it? because dia kita buat subjek gitu ya. Yes, bisa maksudnya. Iya, betul sekali. Karena kalau sudah because itu nanti teman-teman bikin kalimat lagi ya, menunjukkan alasannya. Kalau teman-teman coba pakai bahasa Indonesia kan, aku sangat lega karena aku bisa bla bla bla. Sama kayak Indonesia strukturnya, jangan khawatir ya. Jadi teman-teman hanya perlu mengartikan bahasa Indonesianya ke bahasa Inggris ya. Kecuali Sir, yes. jadi kalau ketika kita buat kalimat
kata sifat dulu, lalu kata benda gitu ya. Sorry. Kata sifat dulu, terus kata benda. Oh, iya, betul sekali. Misalnya apa tadi? Orang yang marah berarti I am angry angry. person ya. Bosan. Orang yang marah. Nah, jadi kata sifat dulu, terus kemudian kata benda. Eh, Kata benda mana yang marah? Soalnya contohnya kita bilang orang, kita kan enggak person, kita kan enggak tahu ini orangnya merasa apa, marah atau bahagia dan sebagainya. Si orang ini ya orang, karena enggak ada kata sifat, enggak ada yang menjelaskan. Tapi karena sudah ada kata angry, berarti kita tahu oh, orang ini marah ya, orang yang marah, angry person. Berarti intinya si kata sifat ini merupakan kata penjelas dari kata benda tersebut ya. Kalau pemarah, Pemarah berarti angry man. apa teman-teman? Oh, Marah itu Emotional. emosional. sensitive apa gimana? Temperament. Temperament. Temperamental ya, temperament. Temperament. Temperamental ya, temperament. Temperamental. Ya, atau juga bisa disebut sebagai mental juga bisa teman-teman. Sebenarnya dari singkatan dari temperamental. Alright. Nah, kayaknya ini teman-teman waktunya breakout room, tapi sebelum itu ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ada kalau keras kepala gimana? Oh, good job. That's a good question. Keras kepala itu artinya stubborn. Keras kepala. Stubborn ya. Stubborn. Keras kepala. Oke, ada lagi teman-teman? What else? Mister itu berarti kalau tadi itu nggak usah pakai weeks ya berarti. Weak? Kayak Weak misal apa? Weak itu rambut palsu. angry weeks. Kepalanya keras, nggak usah pakai wig. Orang yang Oh, orang Mulai yang lagi nih. orang yang mahal. orang yang gimana? Yangnya itu nggak usah ditulis ya. Weeks atau apa? Dead apa gitu. Nggak usah ya. Oh, gitu tuh maksudnya. Enggak perlu. Kalau kalau bisa dijelaskan dengan kata sifat biasa, kenapa harus dipanjangkan kayak person who is angry. Kenapa enggak disingkat jadi angry person gitu saja? Tapi boleh sebenarnya. Secara grammar boleh. A person who is angry. A situation that is dire. A person who is angry artinya orang yang marah. A situation, mungkin saya tulis ya. A situation that is dire. Artinya sesuatu yang eh, sangat berbahaya dan penting gitu ya. Situation that is dire. Satu yang Ya. penting dan berbahaya. Soalnya kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada kata dire ini. Jadi menjelaskannya harus kompleks ya. Dire sesuatu yang berbahaya dan penting Kalau harus kata- diselesaikan. Kata Ya. hati, Kata hati kata itu, hati, Broken kata heart. hati Okay. berarti Intuition. Intuition. kayaknya enggak ada dalam bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kalau seumpama bikin kalimat sama juga mendekati kan itu, seperti dire juga ya. enggak beda. Beda. There itu sesuatu yang penting dan berbahaya dan harus diselesaikan pada saat itu juga. Tapi kalau kata hati, teman-teman misalnya bilang, aku harus percaya dengan kata hatiku, berarti I have to believe to my heart, mungkin have to, ya jadi kayak gitu, I have to believe with my heart. Saya harus percaya dengan hatiku. Atau di sisi lain, maksudnya adalah kata hatiku. Soalnya tidak ada bahasa Inggrisnya kata hati Kebetulan gitu. bro itu saya lihat tuh Bro Aldi nguap tuh. Nguap bahasa Inggris apa nguap? Nguap, yawn, Yawn. yawn, False sleep. Oh, yawn Slip itu lagi. menguap. Nyau. Yawn. Itu kan sifatnya. Nguap. Itu kata kerja, kata kerja teman-teman ya. Kata kerja malah yawn itu. I yawn. Oh, gitu ya. Ya. Atau I'm yawning, aku sedang menguap. Nguap. Bisa, teman-teman. Alright. Ada lagi, what else? Sambil saya akan tunjukkan pertanyaannya buat breakout room nanti. Ya, gimana? Sorry, sis. Sir, berarti kalau dia perempuan adalah seorang keras kepala. Berarti Oke. she is a stubborn person. Boleh?
Atau si stubborn juga bisa ya, lebih singkat. Ya, is stubborn. Cuma boleh dipanjangkan selama grammar betul, nggak masalah, itu oke. Ini saja ya. Itu tadi si stubborn juga bisa, lebih simpel juga kan ya. Dia keras kepala, dia perempuan keras kepala. Tapi kalau memang harus wajib menjelaskan dia itu orang yang keras kepala, berarti she is a stubborn person. Kepala Oh, batu. oke, Kepala siap. batu. Kepalanya dari batu ya teman-teman. Stubborn. Oke, ngomong gugup nervous ya. Makasih teman-teman sudah bantu saya. Nah, kalau gitu kita coba di breakout room ya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti kalau kurang saya tambahkan lagi. Kalau tidak kelihatan mungkin saya zoom atau saya ginikan teman-teman. Sambil, Oke. sorry. Kepencet. Send to WhatsApp group. Sambil saya kirim ke WhatsApp seperti biasanya ya teman-teman. Ini dia. Nah, kalau gitu bisa kita mulai sekarang ya breakout room-nya. Can we start now? Ya, Can we start our Ready. breakout room? Oke, bagus. Kalau gitu saya akan mulai breakout room-nya. Isinya seperti biasa 4-5 orang gitu. Saya mulai. And don't forget to have fun, teman-teman. Jangan lupa untuk bersenang-senang. Hello, Sis Nini. Did you just arrive or were you got kicked from your breakout room because of your internet connection? Hello? Should I just send you to your breakout room? Hello, Sis Nini. Itu tadi barusan datang atau dari breakout room tapi keluar karena internet, koneksi internet atau apa? Atau mungkin saya kirim ke breakout room-nya gimana, Sis Nini? Is that okay? Saya tidak dengar ngomong. Oke, kalau gitu saya kirim ke sana ya. How about Bro Muhtarom? Bro atau Sis? Sorry. Sorry if I misgendered you. Bro atau Sis? Can you hear me? Bisa dengar saya? Halo? Halo, Halo, Bro. bro. Oke. Barusan datang atau sudah dari tadi? Like out. Oh, Tadi oke. keluar Iya, saya sebentar sorry. Saya kayaknya keluar ya. Pakai HP atau pakai... with HP. Oh, ya. You use phone ya, as a device. Alright. Bisa di tombol HP-nya ya. Terus nanti di sana ada tulisan ruang diskusi atau breakout room. Gambarnya kotak kayak jendela itu bisa diklik ya. Sudah, Bro Mutaram? Oke, kalau tidak jawab berarti sudah. Nice. Or fasting to discuss to talk our topic discussion tonight. So wants to be volunteer for first participant to explain about the question from the main group maybe. Yep. Perhaps I think for the ladies first, and I appreciate it. Ladies, the question for ladies, so yourself, and let's do it. It's Maggie. Okay. Number one. Yes, because I will not understand her teaching. Number two. Number one, and apa kalau angkat tangannya? Raise hand. Raise hand. Oh yeah, I will raise hand and talk with my teacher so that speak not too quickly.
Number 2, yes. Is it? That is annoying. Because I am not finished speak yet, and I will talk with her or his. Don't annoy my talk. Number 3. I'm not angry, but I will suggestion motorize so Suggest. that rider ride so that too closely behind me. Number 4. I'm not angry, but I will menegur apa ya? Menegur Bahasa Inggris. itu, hold on. Remaining maybe. Hold on. Remaining maybe. Remain. I will remain my friend so that and so that is that number 3, 4, 5. Number 5. Oh, okay, thank you, Brother Abi. Wait, 1, 2, 3, 4, 5. Number 5. Apakah nggak membuat menurunkan sikap yang lain dari kamu? I'm not angry. Wants or speaking, not really speaking like that. So I think that the information will be driven into a good device or good information taken for the participants like that. Yeah. So does it annoy you when someone interrupts you when you're speaking? Well, I think that it depends on the situation, I guess. When we are speaking with colleagues, friends, or maybe the youngers, or maybe in informal situations, I think that when the people or our friends are interrupting us when we are speaking, I think it seems still okay because we are in an informal situation. But if we stand in formal situations, formal conditions, or maybe in a meeting, or maybe when we are talking with elders. So I think that it is a quiet interrupt for the other else, or for me, because it is kind of a polite action like that. So I will just, just being silent because, yeah, it is kind of a impolite situation. And I think that if we warn him or warn them in this meeting or situation, I think that it is not good. So I will prefer to be silent and warn him when we are interrupted by the person. Okay. Oh, wow. When someone interrupts me when I'm speaking, it's really bad, and I think it's not polite if
when someone is speaking and interrupting suddenly, because it can make the situation not comfortable in conversation. And sometimes I can forget what I want to say, and the conversation will stop and not enjoyable again. I think it's my answer. Sorry. Uh-huh. Can you repeat again? All right. I will repeat my answer. Hello. Bro, bro atau sis itu, bro Glory and sis or bro Nicky, barusan datang atau dari breakout room? Hello, you guys can hear me right? Bisa dengar saya kan ya? Hello, nggak tahu bro atau sis ya, saya sebut bro dulu ya, bro Glory and Nicky. Langsung saya kirim ke, oke, bro Nicky berarti ya. Saya kirim ke breakout room berarti, atau Oke, bro. oke. Yes, yang di Lombok itu apa namanya? Mandala apa? Ikut Mandala. Ikut Mandala. You can join a Mandala circuit and then big street is to practice motorcycle. Jadi di jalan besar untuk apa itu mempraktekkan itu. Very mistake. Jadi sangat salah. Itu bukan tempatnya. Yes. Okay, I know. Novi, how about you, Novi? Novi, you are a student, right? Yes, I'm a student. Okay. One day, your teacher explain the material, then they speak too quickly. Is it make you angry, annoying, or what? It makes me annoyed because I can't even understand when my teacher speak faster. So I just confirm to her, and he would go explaining, talking slower, so I can understand. Oh, hello. Yeah, it's okay. Okay, and then maybe you speak something, and then your friend. So it's so different apa ya? Different answer from boy and girl. Yeah. Freedom and different woman ya. Yeah. Maybe the men like, is it going? We just men like a freedom bebas. But we are not with me, not like that. Okay, siap. Siap, Bu Guru. Siap. So, that one day, it's so. I remember when I put my erase blackboard, I push and lempar ya. Toro. You can see? Toro. Teliti. Okay, thank you very much for you remember me, bro Benny. Maybe we can ask question number 3, yeah? Yeah, okay, it's okay. To Sis Rega. Are you ready, Sis Rega?
You look very, very nervous. Yeah, I am. Yeah. Are you ready? Can you hear me? Yeah, yeah. Okay. I ask you question number 3. I can hear you. Yeah. Does it make you angry when motorist garing ya? Oh, garing nanti tanya bro. Garing itu apa bahasa Inggrisnya? Or rather read top closely behind you. Why? What will you do about it? I actually I say why first and then why? Jika ada seorang pengendara motor terlalu dekat dengan dekat di belakangmu, apakah kamu terganggu? Tapi kalau itu, ya, Why? ya, ya, Right. why? Sometimes I feel anxious when someone is too close behind my bike. You know, it feels like someone wants to want to have a crash with your bike. So it doesn't feel good anyway. Ya, marah karena mungkin kaget atau gimana ya? Anxious, apa ya? Kayak nggak tenang gitu. Stop. Ada yang di belakang Anxious. apa? Stop maybe. Afraid Stop. that Stop. they will crash my bike. Okay, what will you do about it? I will speed up. Bakal ngebut dulu. Ngebut juga, wah, Ayu pembalap ya. Perempuan bertubuh gelap juga ya, sampai bisa pembalap pemuda bertubuh gelap. Oh, I think you can be rider. Okay, and then who want to ask me the last question? One of you. Okay, me ya. Yeah. As you bro Dirman ya. Okay, go ahead. Last question ya. Yes, the last question. Yeah, last question. I asking you ya. Yeah. Bro Dirman, does it drive you crazy when I want to tell you? Why? Apakah membuatmu marah jika pelayan mengabaikanmu? Yeah, it's of course make me crazy. Cause he's not respect to me, ya, tidak menghargai saya. Jadi itu satu hal yang tidak menyenangkan. So he's not happy with me. There are some waiters in our me. Jadi saya diabaikan berarti satu hal yang tidak menyenangkan. Itu nggak bagus juga dalam for service to make the service excellent in restoran, cafe is not good ya. Itu membuat kita akhirnya kita bisa jadi emosional. Hah? Tergantung ya, tergantung. Tapi kalau saya akan nunggu. I will ask about him. Hey, what do you do? I will ask. Don't do like that, gitu ya. Ini nggak baik bagi pelayanan for you. Ya. Pasti saya akan tegur. Atau kadang-kala biasa saya orangnya nggak suka marah awal ya. Saya bisa suka bercanda. Jadi mungkin saya tersinggung, tapi saya akan menegurnya dengan cara bercanda gitu. Mungkin kalau dia Hello guys, I'm so sorry, but the time is up. So I will send you back to the main room. Mohon maaf ya teman-teman, tapi waktunya habis, jadi saya
bawa teman-teman kembali ke ruang utama kayak tadi. Tapi jangan khawatir, don't worry, teman-teman bisa ngobrol-ngobrol dengan temannya nanti setelah saya leave. Saya akan kasih waktu 60 detik untuk teman-teman balik ke ruang utamanya. Thank you, makasih. Halo, Bro Aldi, Bro Asap, sesiannya. How was the breakout room? Tadi gimana breakout roomnya, teman-teman? Yeah, it's good. It was good. Nice. I'm glad to hear Yeah, that. yeah, Well, different. Yeah, the answer different. Maybe woman and man. oh, yeah. Mr. Abi, Different. Yes. bedanya The apa itu? difference of Apa itu bedanya? What is different o'clock and apa itu? AM, PM. Time. Ya, time and o'clock. Jadi apa yang membedakan O'clock itu artinya tepat, ya. Misalnya 8 o'clock artinya jam 8 tepat. Tapi jam 8-nya ini jam berapa pagi atau malam, enggak tahu. Karena kan enggak jelas AM atau PM. O'clock itu artinya tepat. Nah, sedangkan kalau time itu artinya waktu. waktu? Waktu. Ya, itu bedanya. That's the difference, right? Terus maybe Halo, Bro Abi. hello. How was the Bro Abi breakout mau room? tanya, Yeah, sure. What is it? waiting ini sama nggak dengan kalau misalnya kita ganti dengan Waiting. take times gitu? Sama nggak? Waiting itu artinya menunggu. Take time itu perlu waktu. Oh, Oke. Kan ada Kalau take your time berarti gimana? Take your time What itu I think, artinya ambil waktumu. Artinya ya terserah selamamu enggak apa-apa, ambil waktumu gitu. make the Oh iya, itu tadi gimana pertanyaannya? Sorry kalau saya potong. What is it? Afan, my bro, Afan, I speaking Arabic Oh, I see. in Okay. the boarding school. Yeah, so you learn Arabic in boarding school. Oh, I see. Bro, jam karet apa, bro? Jam karet. Ya, Indonesia. Ya, itu bahasa Indonesia soalnya. Di bahasa Inggris nggak ada kayak gitu, teman-teman. Soalnya nggak ada budaya jam karet kayak di Indonesia, lucunya. But I'm serious tuh. Iya, nggak ada. That's true, bro. Kalau bahasa Di Inggris Indonesia itu budaya tuh, udah banyak. Gimana? Itu udah budaya. You cannot lost that the culture, ya. Yes. Budaya, gimana Pak kita bilangnya? Dalam bahasa Inggrisnya susah, nggak ada. Bener ada dalam bahasa Inggris. Jadi kita bilang late ya, kita bisa bilang terlambat ya. Mungkin kalau kita membicarakan jam karet bisa kita bilang a culture where Indonesian who always late. Ya. Jadi budaya di mana orang Indonesia biasanya terlambat ya. A culture where Indonesia Atau Sis Irma is loading. loading dikira apa ya? Loading, memuat. Jadi gitu bisa pakai late betul sekali. Late, terlambat. Apalagi what else? Nah, tadi untuk feedbacknya teman-teman kayaknya masih bingung antara Mr. Abi, Oh iya, silakan. What is it? Berarti kalau secara grammar, kalau kita mengatakan person weeks only, itu benar nggak itu? Mana person week only? Person weeks only. Jadi orang yang marah. Jadi pakai weeks itu boleh nggak? Oh, who is hungry, who is angry. Person who angry. Who itu artinya yang ketika membicarakan tentang orang. Ya, misalnya a person who is angry, orang yang marah. Ya. Yaitu sejarah Seseorang yang marah. Sedangkan kalau pakai which nggak bisa. Which itu pakai benda biasanya. Oh. Ya. Which itu untuk kata benda yang lain kecuali makhluk hidup biasanya. Oh, berarti kalau misalkan diganti personnya kayak kata benda lain itu berarti pakai weeks ya?
Ya, betul sekali. Bro Iwan raised hand. I think he want to say something. Bro, Hmm. we have a new friend in our group, Bro Iwan. Oh, I see. Yuan, Raise hand. Has Rain. Has Hmm. Rain. Okay, so Yes, yeah. what is it that you want to say, Bro Iwan? Gimana? Apa yang ingin dibicarakan, Bro Iwan? I have question. Hmm. Related with the question previously about who. So I wanted to know. I wanna Yep. know Hmm. what the difference about who, whose, and whom. Good question. Pertanyaan yang bagus ya. Whose itu artinya menanyakan kepemilikan ya. Misalnya, for example, Whose room is this? whose room is this atau whose wife is this? Istrinya siapa ini? Brother Abi, would you mind to write at the screen maybe and Yes. teach me about the structure by Yeah. different who, whose, and whom? Who itu membicarakan yang ya. Whose book is this? Or Buku-bukunya maybe siapa itu seperti punyanya or Bro. maybe for the next meeting maybe because Sure. for this time it's not enough for the time. Yeah. Are you agree with that? Yeah, sure. Okay. Tapi Perhaps simpelnya tomorrow. gitu ya. Yeah, I Okay. will answer that tomorrow. Although Okay. remind me, alright. Jadi teman-teman ingatkan saya kalau seumpama saya lupa ya. Okay. Mr. Abi, berarti kalau nyebut house, which is big, jadi house, which is big, itu betul ya? Berarti The ada, house is big, rumah tersebut besar gitu. ya, Ya, itu betul sekali. berarti kalau pakai dia pakai person diganti pakai who gitu ya? Iya, betul sekali. Gimana contohnya? The person is big. Tidak ada apa. The Orang yang person who is big bisa boleh. Kalau whom itu Berarti langsung tertuju kepunyaan ke siapa untuk whose itu sendiri atau gimana? iya, betul sekali. Itu untuk menanyakan kepunyaan ya. Milik siapa? Milik siapa, betul sekali. Kamu milik siapa? Bro Ya, Andi. mulai lagi dah. Malam, boy, buset. Bro Andi belum ada yang punya ya? Kasihan deh. Ada aku. Brother Abi. Yes. Perhaps Ada, for this ayam. time you have time, so I'm glad if you teach me or teach us about related with my question before. So teach us or teach me about the structure by who, whom, and whose. Yeah. So I need you write in the screen. Yeah. Although maybe tomorrow, right? Okay. So because the time is Okay, my no time worries. is up. Okay. Though if you want to talk with your friends and maybe share about English stuff, you want to learn with your friends, you can do that. If you feel tired though, you can also leave because the time's up. Anyway, I think that's all though for today. Thank you so much for your participation. And I hope we can Anytime. learn from what we did today. And I'll see you on the next meeting. See you, Wassalamualaikum brother. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bro Abi. Bye bye, everyone. Bye bye everyone. Nice to See meet you. you.